Nah, jadi yang pertama nih, apakah ketika terjadinya kondisi panic selling, investor harus ikut-ikut jualan atau malah membeli? Nah, yang pertama kita harus mengetahui kalian tuh tipe investor jangka panjang atau trader dulu nih. Yang pertama harus kita ketahui dulu. Nah, kalau misalkan kalian tipenya investor jangka panjang, boleh kalian membeli saham sedikit-sedikit untuk nantinya menjadi sebuah peluang bahwa kalian membelinya di harga yang murah nih. Jadi pergunakan sebaik mungkin momen yang ada ketika kepanikan market saat ini gitu ya Kak ya. Iya, betul Oke. sekali. Apalagi kalau misalnya sebenarnya kita ada melihat bahwa ada sebuah penelitian yang sempat dilakukan ya. Sebenarnya apa sih rata-rata yang terjadi di panic selling? Jadi rata-rata dari jumlah para investor pasar saham yang disurvei yang pernah mengalami panic selling ya, dan kemudian menjual seluruh sahamnya, 30% dari mereka itu ternyata setelah terkena katakanlah panic selling tersebut, mereka kemudian tidak melakukan investasi lagi karena mereka merasa, aduh, jadi takut atau trauma gitu loh. Padahal sebenarnya itu kan kita bisa melihat itu malah sebenarnya merupakan sebuah peluang yang sangat menarik. Oke. Kak, sedikit menambahin Kak. Kalau untuk swing trading gimana nih Kak dengan kondisi keadaan panic selling seperti ini? Oke, nah untuk swing trading ya, mungkin kita akan menggunakan contohnya dalam katakanlah misalnya market dalam 1-2 minggu terakhir ini ya. Tentu kita melihat sendiri bahwa market selama 1-2 minggu terakhir ini kan sangat berfluktuasi sekali ya. Karena Iya. ketika kita libur, ternyata Bank Sentral Amerika ini menaikkan kebijakan suku bunga acuannya. Dan hal tersebut kemudian menimbulkan katakanlah kepanikan, lalu ada aksi katakanlah jual di bursa saham global. Nah, sehingga ketika kita masuk, bursa Indonesia pun mengalami dampaknya. Nah, lalu bagaimana kalau kita untuk swing trader? Tentu kita harus melihat bahwa meskipun banyak katakanlah saham-saham yang mengalami tertekan, juga tetap ada sektor-sektor yang mengalami kenaikan dan bahkan naik, misalnya mencapai rekor tertinggi baru. Lalu yang kedua, selalu ada katalis katakanlah yang positif bagi saham. Misalnya kita lihat ada perusahaan yang tahun lalu rugi, tahun ini tiba-tiba berbalik jadi untung. Lalu juga ada yang membagikan dividen dalam jumlah besar. Lalu juga ada misalnya katakanlah tiba melakukan aksi korporasi yang membuat orang-orang jadi wah menilai prospek yang baik. Itu semua ini menjadi katalis yang bisa digunakan untuk katakanlah trading dalam jangka pendek ini. Dan tentunya ini dikombinasikan dengan analisa teknikal agar misalnya teman-teman tahu kapan kira-kira entry untuk melihat ketika saham-saham tersebut lagi on weakness-nya. Oke, sebenarnya memprediksi pergerakan pasar saham ini sebenarnya susah-susah gampang ya teman-teman semuanya, karena nggak mudah. Tapi kalau kalian punya panduan nih, kalau kalian punya keyakinan dan kalian punya strategi yang sebenarnya udah kalian pegang kuat-kuat, ya kan? Sebenarnya kalian nggak perlu panik, nggak perlu khawatir terkait dengan adanya kondisi market yang naik turun kayak gini, karena sebenarnya hal yang wajar ya kak ya kalau pasar saham mengalami penurunan kayak gitu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sobat Gilip ya, Kak ya. Oh, ini baru banget kita bahas. Izin bertanya, Kak, apabila akibat panic selling ini mengganggu trading plan kita, langkah apa sih yang mesti kita ambil selanjutnya bila bisa sudah terkena panic selling dan mengganggu trading plan kita? Terima kasih. Dari Sep Choku. Ya, thank you buat pertanyaannya ya. Nah, ini mungkin maksudnya itu ya, bagaimana kalau misalnya ada panic selling, IHSG itu turun, terus trading plan kita tuh terganggu karena misalnya saham yang kita miliki tadinya sudah untung malah berbalik jadi rugi misalnya, lalu kita jadi nyangkut dan terus wah bagaimana nih kita kayak mau jual kok nyangkut tapi mau di Nah, cut loss juga nggak mau kan, terus bagaimana cara-caranya kan. Nah, seperti kita pernah tadi bahas, tentu kita bisa melakukan, pertama kita bisa menghold saham kita tersebut apabila kita yakin akan kondisi fundamental perusahaannya. Misalnya kita yakin oh ini kan perusahaannya blue chip, rajin membagikan dividen, lalu sebenarnya kinerjanya juga masih tetap baik. Lalu faktor kedua, kita bisa
wait and see ya, kita melihat situasinya, bagaimanakah kondisi di marketnya, lalu kita bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan average down. Tentu sekali lagi kita average down-nya nggak langsung sekaligus tapi pelan-pelan. Dan yang ketiga, tetap usahakan supaya jangan menghabiskan semua dana cash kita secara langsung. Jadi kita tetap ada dana cash untuk berjaga-jaga. Oke, jadi sebenarnya kalau kita udah punya trading plan nih, tentunya kita udah menyusun matang-matang trading plan kita dari awal sampai akhir. Nah, tapi di tengah-tengah jalan nih IHSG berbalik arah, nggak sesuai sama yang kita harapin. Tetap sabar, tetap yakin bahwa apa yang kita susun ini sebenarnya udah matang, dan perhatikan juga susunan portofolio dari teman-teman semuanya ya Kak ya. Kalau misalkan susunan portofolio kalian sudah rapi, sudah bagus, saham-sahamnya blue chip semua, dan tentunya fundamentalnya juga udah oke nih, kalian nggak perlu ragu dan khawatir gitu ya. Karena untuk investasi jangka panjang di saham-saham blue chip ini sebenarnya udah paling pas ya Kak ya. Meskipun dengan keadaan kondisi market yang naik turun, tapi kalau kalian udah yakin ambil di saham-saham blue chip, udah salah satu langkah yang paling tepat ya Kak ya. Ya, betul sekali. Karena biasanya kalau kita mengaca pada historicalnya, ketika misalnya market mulai recovery, misalnya kita lihat di tahun 2020 kemarin, IHSG di bulan Maret turun signifikan, tapi di akhir tahun 2020 sudah mulai pulih. Dan bahkan juga kita lihat di tahun 2022 ini kan malah sempat mencatatkan rekor tertinggi baru sendiri. Dan salah satu yang menjadi pendorongnya tentunya adalah saham-saham big cap yang market cap, yang kapitalisasi pasarnya yang besar, dengan didukung pemulihan kinerja, mereka malah menjadi motor utama penggerak IHSG. Nah, itu dia. Jadi kalian udah tepat sekali apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya bisa menjadi motor penggerak dari IHSG kita. Oke. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Oke, kemudian pertanyaan ini kan juga menarik ya Farah, karena pas banget kondisi market kita lagi fluktuatif. Oke. Sebentar, kita pilih satu persatu. Nah, ini dia. Dari BS Budi Setiawan. Minggu ini IHSG-nya oke sih. Tapi bagaimana sih kondisi minggu depan? Karena ekonomi global yang kurang bagus. Ya mungkin kurang bagus. Kalau tidak bagus sebenarnya ya relatif. Gitu. Bagaimana Kak? Oke, nah bagaimana kondisi minggu depan? Karena kondisi yang memang ya saat ini kita dari eksternal sendiri banyak mengalami sentimen-sentimen yang kurang baik, seperti misalnya adanya potensi Bank Sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga acuan lagi, lalu juga tekanan inflasi yang tinggi secara global, dan lalu juga ada katakanlah dari negara seperti dari China masih ada lockdown di Shanghai yang sampai sekarang masih berlangsung, dan tentunya itu menjadi faktor-faktor negatif bagi bursa ya. Nah, tapi di tengah itu sebenarnya kita masih cukup optimis, mengingat bahwa kalau dari dalam negeri sendiri keadaan kita masih cukup baik ya. Kalau misalnya kita lihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 ini masih cukup bagus, lalu juga kita melihat neraca dagang kita di bulan April membukukan rekor tertinggi baru, lalu juga kita sudah mulai membuka kembali aktivitas ekonomi, di mana mobilitas masyarakat sudah pulih, kayak kemarin kita juga udah mulai katakanlah mudik, dan diharapkan juga menggerakkan ekonomi, lalu juga persiapan dari COVID ini dari pandemi menjadi endemi. Jadi kita melihat ini sebagai faktor-faktor yang positif bagi kita sendiri. Nah, adapun kalau misalnya dari kondisi bursa saham tersendiri, kalau kita melihat secara sektoral, dari awal tahun ya ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, misalnya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tentunya ketika misalnya dalam pemilihan investasi saham, kita bisa memperhatikan kira-kira sektor apa yang sedang menarik dan akan diuntungkan dari pemulihan ekonomi, sehingga itu bisa katakan dipertimbangkan dan dicermati menjadi salah satu saham pilihan bagi kita. Oke, jadi sebenarnya ada sentimen positif dari dalam negeri yang bisa mendongkrak terkait dengan pertumbuhan market di saham kita ya Kak. Jadi kalau misalkan
ada kondisi global yang kurang oke nih, tapi kalau misalkan dari dalam negeri masih bisa melakukan penguatan, sebenarnya masih oke untuk melanjutkan arah perbaikan ya Kak ya. Oke, kita coba cari di pertanyaan selanjutnya. Oke nih Kak. Ada dari Gorbi 88. Jika asing rame-rame sel saham yang notabene fundamentalnya bagus, apakah sangat berpengaruh dengan kita untuk panic selling? Nah, asing nih Kak, gimana tuh? Oke, nah sebenarnya kalau kita melihat dari katakanlah penjualan saham misalnya dari pihak asing, nah mungkin tekanan dari jual dari mereka ya mungkin akan berpengaruh secara sesaat di bursa karena kan misalnya ada satu pihak misalnya yang melepaskan kepemilikan sahamnya dalam jumlah besar. Nah, akan tetapi kita juga harus melihat bahwa saat ini di pasar modal Indonesia bisa dikatakan bahwa investor atau komposisi investor saat ini sudah tidak begitu didominasi oleh asing lagi terlebih dahulu. Bahkan boleh dikatakan mungkin teman-teman masih ingat bahwa kalau di tahun 2020 itu sebenarnya merupakan era dari investor retail di Bursa Efek Indonesia ya. Dari sejak tahun 2020 sampai saat ini banyak sekali pertambahan jumlah investor retail sehingga secara komposisi ya memang sekarang investor retail atau investor dalam negeri ini sudah bisa dibilang komposisinya sudah melebihi dari investor asing yang ada. Jadi itu sudah salah satu positifnya bagi perkembangan pasar modal Indonesia di saat ini. Lalu juga yang untuk kedua, kita melihat bahwa sebenarnya untuk jangka panjang investasi di emerging market dan juga salah satu yang di Indonesia ini masih menarik ya, karena return yang ditawarkan oleh kita ini misalnya lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi di negara asal mereka. Lalu juga kedua, kita melihat bahwa kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dan juga itu menjadi salah satu penopang bagi pasar modal Indonesia. Oke, jadi sebenarnya karena mayoritas investor kita adalah investor dalam negeri, investor lokal, jadi sebenarnya nggak perlu takut ya Kak ya, karena di Bursa Efek Indonesia sendiri pun investor lokal sudah cenderung memiliki porsi kepemilikan saham yang lebih banyak gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan dari Sobat Philip yang bisa kita bacakan sebelum nantinya kita untuk conclusion ya Kak ya. Oke. Ada satu pertanyaan dari Melvina_WJY. Apakah panic selling bisa dibarengi dengan adanya panic buying saat saham jatuh? Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Apakah panic selling bisa dibarengi dengan panic buying saat saham jatuh? Nah, mungkin itu terjadi, tapi bukan atas saham yang sama ya, melainkan suatu saham yang berbeda. Nah, jadi misalnya ketika katakanlah ketika kondisi di pasar ketika IHSG tertekan, banyak saham katakanlah yang tertekan, tapi masih ada saham yang mampu membukukan kenaikan, bahkan mengalami arah, yaitu yang bisa naik sehingga mencapai batas atasnya. Nah, itu yang disebut dengan misalnya contoh dari panic buying tersebut. Jadi, lalu kenapa bisa terjadi panic buying saham? Ya, tentu kalau misalnya panic selling itu kan, wah orang ketakutan sahamnya harganya akan turun ya, jadi semua pada rebutan jualan, nggak peduli mau di harga berapa. Nah, adapun kalau panic buying saham ini itu adalah ketika investor atau pelaku pasar sangat optimis dengan saham yang ada tersebut sehingga takut ketinggalan. Wah, kalau kita nggak punya saham ya betul sekali Farah, itu disebut dengan FOMO, fear of missing out ya. Kalau kita nggak punya saham ini kita akan ketinggalan, jadi semua berebut membeli saham-saham tersebut. Nah, itu yang biasa disebut dengan panic buying di pasar modal. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu nih, mungkin panic selling ini
kok bisa terjadi sih kayak gitu. Nah, panic selling ini terjadi karena adanya pembelian dari beberapa saham ataupun mungkin saham yang sering ditransaksikan ini lebih besar ya, penjualannya lebih besar, terjadi panic selling gitu daripada pembeliannya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa panic selling ini terjadi karena bisa terjadi karena apa namanya, pada pasar secara keseluruhan ataupun hanya terbatas pada beberapa saham saja ya Kak ya. Jadi Ya, betul sekali. oh, ini nih, aku selalu murah sempat mention nih Kak. Maksud saya saat orang panic selling, kita buying. Jadi panic buying Mm. saat orang-orang pada panic selling gitu kali ya gitu. Gimana tuh? Oh, oke oke. Jadi ketika orang panik selling, kita melakukan panik buying karena kita percaya ya akan Mm-mm. kondisi fundamental sahamnya. Nah, itu bisa juga dilakukan. Tapi sekali lagi kita juga perlu melihat bahwa bagaimana dengan kondisi pasar saat itu. Apakah katakanlah panik sellingnya ini sementara ataukah katakanlah cukup langsung beberapa hari misalnya. Dan tentu lagi seperti yang kita udah tadi ngomong, kita kan melakukan pembelian sahamnya secara bertahap. Bertahap itu bagaimana? Karena kalau saham hari ini sudah turun katakanlah udah ARB, bukan berarti besok nggak bisa ARB lagi kan. Jadi kita Iya, juga tetap harus melihat situasi yang ada. Meskipun tentu kalau kita katakanlah yakin, meskipun kita yakin ya bahwa oh ini kan saham blue chip nih, perusahaannya gede banget, kita tahu kok semua apa produk-produknya, ini namanya udah gede, perusahaannya udah berdiri 100 tahun kayak gitu. Juga kita harus tetap memperhatikan bagaimana kondisi market dan juga timing di mana kita masuk, karena kan bisa jadi wah bisa jadi kita hari ini udah beli ke tinggi rendah, ternyata besok dia masih ARB lagi. Tentu itu juga iya. bisa menjadi miss out opportunity bagi kita sendiri. Mm-mm. Mungkin yang namanya yang paling pas adalah waspada ya Kak ya. Waspada pada setiap pergerakan harga saham apakah sudah sesuai dengan target kita atau belum gitu. Nah, teman-teman semuanya, ada satu pesan nih yang mungkinnya bisa kalian jadikan patokan ketika terjadinya kondisi panic selling ini. Nah, dari Kak Helen ada nggak sih tips and trick ketika terjadi kondisi panic selling ini agar semua trader ataupun investor tidak mengalami kekhawatiran yang berlebih dan tetap bersabar? Silakan Kak. Oke, nah yang pertama tentunya adalah kita pilih perusahaan dengan fundamental yang baik. Nah tentu aja kita jadi harus memperhatikan kira-kira kinerja dari perusahaan itu. Lalu yang kedua adalah kita harus memperhatikan bagaimana dengan kondisi pasar yang ada, dan tentu kita harus menyisihkan misalnya uang cash supaya kita tetap katakanlah memiliki dana untuk investasi saham maupun kalau misalnya ada keperluan. Lalu tentu saja untuk karena ini namanya kita panic selling atau gitu, sebenarnya kesalahan keliruan yang kita hindarkan itu misalnya adalah ikut-ikutan. Jadi ketika panik selling kita sangat panik juga lalu ikut-ikutan Iya. menjual. Lalu ketika panik buying kita juga FOMO juga. Hanya ikut-ikutan juga nggak mau ketinggalan kereta, akhirnya membeli saham dalam jumlah besar di harga puncak. Jadi kita juga harus memperhatikan kedua hal tersebut. Oke. Sudah Kak, Dan tentunya teman-teman jangan menggunakan uang panas misalnya dalam investasi. Benar sekali. Jadi yang pertama adalah cash is a king ya Kak ya. Uang cash harus tetap tersedia untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dan lain sebagainya. Dan jangan sampai menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari ketika kalian berinvestasi. Itu adalah sangat-sangat big no ya Kak ya. Dan buat kalian investor dan trader, ketika terjadinya kondisi panic selling ini, tetap tahan emosi karena faktor yang paling dominan ketika terjadinya kondisi panic selling adalah faktor emosi karena melihat pemberitaan media yang sangat banyak. Jadinya kalian ikut-ikutan gitu tanpa berpikir lebih luas, tanpa berpikir ke depannya bagaimana terkait dengan investasi kalian. Kalian ikut-ikutan jual, ikut-ikutan panik. Jadi kalian mengedepankan emosi kalian untuk investasi kalian. Itu sangat big no, big no. Oke, terima kasih semuanya. Karena sudah 45 menit berlalu, kita membahas terkait adanya waspada panic selling ini. Jadi semoga sangat bermanfaat, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya untuk investasi kalian ke depannya. Dan mengingatkan kembali bahwa nantinya
akan ada 3 pemenang dari pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan kaos eksklusif dari Philips Sekuritas Indonesia. Nantinya akan saya umumkan di IG story Philips Sekuritas Indonesia ya teman-teman. Jadi tungguin 3 pemenang dari pertanyaan terbaik di sore hari ini. Baik, terima kasih banyak Kak Helen atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga teman-teman semuanya juga sehat dan portofolionya dalam keadaan sehat ya Kak ya. Dari Kak Helen ada yang mau disampaikan buat teman-teman Sobat Philips semuanya? Oke teman-teman, terima kasih semua sudah join dengan kita sore hari ini untuk membahas mengenai waspada panic selling di bursa saham. Nah, sampai jumpa untuk teman-teman pada kesempatan berikutnya. Kita akan tetap membahas topik-topik yang seru, dan kalau misalnya teman-teman punya ide atau punya saran atau punya masukan, wah kayaknya ada topik menarik yang teman-teman pengen bahas, teman-teman juga bisa tulis di kolom. Jadi kita bisa melihat kira-kira ada ide apa nih buat teman-teman. Iya, betul sekali. Karena di minggu depan, di Jumat minggu depan, kita juga akan ada sesi IG Live selanjutnya. Jadi pantengin terus IG Talk to Philip untuk mengetahui update IG Live selanjutnya. Terima kasih Sobat Philip semuanya sudah hadir, sudah join dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.